namanya Kaiten Sushi. Di sini kita bisa pesan bahkan dari layar yang ini. Aku kira cuma bisa pesan cuma dari tabletnya yang ini doang, tapi ternyata bahkan dari sini juga bisa. Oh, coba. Gochimon arigatou gozaimasu. Sushi yang kita pesan bakal datang dalam 15 detik dan sambil nungguin sushinya datang, aku mau kasih tahu ke kalian di video ini, aku bakal cobain 3 tempat makan sushi yang terkenal, rekomendasi teman dan yang tersembunyi. Aku bakal review menu-menu yang ada di sini. Kita bisa lihat secara langsung master yang bikin sushi dan aku bakal nyobain daging ikan paus. Jadi nonton sampai akhir dan sushinya udah datang. 15 detik gak sih? 15 detik, oh my god. Wow, keren betul. Ada macam-macam saus. Apa aja sausnya? Dashi. Hidaka kombu. Kombu tuh berarti rumput laut. Ini Kyushu style. Kyushu style. Kyushu tuh daerah. Ini Kanto style. Oke, ini berarti saus-sausnya tergantung style dari masing-masing daerah ya? Iya, beberapa daerah. Ini Yuzu ponzu. Berarti ini ponzu yang berlemon, beryuzu gitu ya. Kecap asin tapi asem-asem. Kita bisa naruh sausnya di mana tuh? taruh ke sushinya sih. Oke. Ini salmon. Semuanya salmon. Iya. Harganya berapa ini? 209. Rp22.000 buat 3 kayak gini. Yo, Aku cobain kombu. Ayo guys, kita cobain yang kombu guys. banyak kan coy, kita coba. Itadakimasu. Oh, by the way guys, di sini itu ada tulisan Romajinya atau teks Romawinya. Jadi kalian bisa tahu kalau ini kombu soy sauce. Oh, special sushi soy sauce. Ini yang dashi. Sekarang kita cobain yang special sushi soy sauce. Oke, tambahin ini dikit bubuk cabe. Yang itu bagian perut, soalnya banyak lemaknya. Oh, oke. Kita cobain. Pakai dashi, special soy sauce sama cabe. Itadakimasu. Aku lebih suka ini. Ada satu lagi. Nih. Kanto style. Oke, kita rating ya. Sekarang kita nyobain yang Kanto style, guys. Yang ini. Oke, ini yang Kanto. Kanto itu daerah di Jepang ya. Bubuk cabe, maaf berantakan. Ini aku satu tangan jadi aku tidak full control. Yang satu megang kamera soalnya guys. Mari kita makan. Itadakimasu. Enak. Tapi aku kayaknya lebih suka dashi deh. Jadi dashi, kanto, dia nomor 2, nomor 3. Kombonya aku kurang suka. Oh ya, ini menunya. Kalian juga kalau ngerasa ini terlalu lambat, kalian bisa scroll ke sana gitu loh guys. Bisa di scroll ke kiri ke kanan. Tuh. Keren banget. Ini layarnya. Oh, ganti pengisi suara guys. Wow. By the way guys, di sini tuh ada gimmicknya lucu banget. Kalian tadi lihat kan, di sini ada naratornya yang ngasih tahu kalau sushi kalian tuh udah datang. Dan kalian beneran bisa ganti ke pengisi suaranya Tanjiro di Demon Slayer. So kita pesen ya, pakai suara Tanjiro guys. Tuna salad gungkan guys. Let's go. Lah. Lucu sih, karena tiba-tiba ada lewat kayak gitu. Oke. Mari kita dengarkan. Ya keubah. Kok nggak keubah suaranya? Oke, anyway. Sekarang aku mau cobain yang Kyushu style. Oh, ada. Cukup. Thank you. Kyushu style. Mari kita makan. Itadakimasu. Manis? Ini manis. Kurang suka aku. Nomor 4. Terakhir yang yuzu ponzu. Harusnya ini asem. Mari kita cobain. Itadakimasu. Oh, menarik. Mungkin dia di atasnya yang Kyushu ini. Jadi dia nomor 4. Jadi rankingnya urut dari yang nomor kelima, kita punya yang Kyushu style soy sauce. Habis itu ada yang yuzu, ponzu, habis itu yang hidaka kombu. Habis itu ada kanto style, sama ada special sushi soy sauce. Yang special dashi ini tuh enak sekali. Jadi kalau kalian mau ke Hama Sushi, mau makan sushi di Jepang, tempat ini adalah rekomendasi saus yang aku suka, yang ini nih. Dan tentu saja yang cabai ini. Dan kalian tahu kalau di sini pesannya itu gampang banget. Jadi kalian nggak perlu takut harus ngomong kalau kalian nggak bisa ngomong. Dan di sini Ini pakai Inggris. ini bahkan pakai Inggris. Sekarang kalian udah tahu kalau Hama Sushi adalah salah satu restoran chain sushi yang terkenal, tahu cara pesennya, tahu kurang lebih harganya, dan setelah ini masih ada review restoran sushi yang tersembunyi dan rekomendasi dari teman. Tapi sebelum itu aku mau jawab dulu nih, pertanyaan yang paling sering muncul di komentar. Apakah halal? Pertama, kalian semua harus tahu dulu kalau beda negara, beda juga peraturannya. Di Jepang, restoran nggak punya kewajiban untuk punya sertifikasi halal. Beda dengan di Indonesia ya. Walaupun ada, emang jarang banget ketemu restoran yang beneran ada sertifikasi halal. Syaratnya juga bukan cuma bahannya aja yang halal, tapi termasuk cara mendapatkannya. Jadi karena aku bukan orang yang punya kualifikasi buat nentuin halal atau non halal, dan aku pun nggak ngerti cara restoran ini gimana ngedapetin bahan dari masakan mereka, aku bakal kasih tahu apa aja yang aku tahu ketika review restoran supaya nggak nyebarin informasi yang salah. Kadang di restoran bakal kasih tahu kita info-info alergen atau bahan-bahan yang ada di menu yang kita pesen. Kalian bisa ngecek nih, misal ada yang namanya alergen, dan alergennya itu ada babinya juga tuh. Ada informasi alergen, ada babi,
sapi, biji-bijian atau apalah itu. Pokoknya ini kalian bisa ngeliatin bahan-bahannya tuh dari apa aja. Nah, walaupun ini cuman ikan doang, ikan sama nasi, tapi tidak menutup kemungkinan ada bahan-bahan lain yang bisa kalian temukan di dalam situ. Jadi hati-hati buat kalian yang misalnya concern tentang halal atau enggak. Jadi ini buat informasi kalian aja. Mungkin juga karena restoran ini kan juga menyediain selain yang apa ya namanya ikan. Misalnya ini kan beef nih. Beef tapi kok ada babinya gitu kan. Tuh. Jadi mungkin karena tempat ini mana ada babi. Nah, ini pork salt rib mayo. Ini kan pasti babi kan. Begitu. Nih sama banget sama yang ditulis di sini, sesuai banget. Ada yang namanya cross contact. Jadi ya intinya hati-hati. Memang makan di Jepang itu susah buat nyari yang halal. Tapi nanti pasti aku bakal bikinin video buat makan makanan halal yang ada di Jepang. Ada tiramisu, aku mau cobain. Aku pesen lagi yang ini bikin kenyang, ini ramen, yang ini buat dessert nanti, ini tiramisu. Jadi nonton sampai akhir kalau misalnya kalian mau lihat tiramisunya kayak gimana. Reviewnya. Oke, pertama ini nih bagian ini sama ini nih bisa dipakai buat megang terus ngambil. Nah, wangi coy. Ini buat ramen harga segini termasuk murah ya. Biasanya ramen itu harganya sekitar 1000-an atau hampir 1000 gitu. Ini harganya berapa tadi? 539. Setelah tax 490, 55.000? 55 ribuan lah. Dan ini mari kita cobain rasanya ya. Seperti biasa kita akan nyobain dari kuah. Cobain ya. Oh, menarik, kayak miso tapi kayak ada kacang-kacangnya gitu rasanya. Katanya kayak rasa saus kacang sate. Iya, sumpah kayak Sama miso gitu loh. Kayak smoky juga gitu coy. Aku mau cobain mie-nya, itadakimasu. Mie-nya oke, buat harga segini sih oke banget ya. Dagingnya tipis tapi lumayan nih. Kita tenggelamin biar ada hangatnya. Aku perlu makan banyak soalnya nanti malam aku kan ada streaming. Telurnya, aku suka telurnya. So far buat harga yang 500 yenan ini menurut aku oke nih. Hokkaido miso pork ramen. Sekali lagi aku kasih tahu ini non halal, jadi hati-hati kalau kalian mau coba makanan di Jepang. Memang nggak gampang buat carinya, tapi memang kalau yang lebih baik mencari yang halal ya carilah yang halal. Yang aku kasih tahu aja, ini buat info buat kalian biar kalian tidak tergocek ya. Ramennya udah habis, sekarang kita mau nyobain yang tiramisu. Tulisannya apa ini? Hama tiramisu, hama toro timaru. Ini tiramisu, atasnya itu bubuk dark chocolate kayaknya, terus tengahnya harusnya roti ya, terus bawahnya puding. Kayaknya, cobain dulu nih, layer per layer ya. Ini krim guys. Wah, kurang ajar sih krimnya, asli. Yang aku pikir itu whipped cream, jadi ini tuh harusnya cuman kayak krim doang. Tapi ini rasanya tuh rich atau kaya banget rasanya. Susunya tuh kerasa banget, asli. Kayak susu bubuk, kurang ajar. Aku masih nggak percaya. Nih, ini krim doang nih. Oh, dapat. Ada rotinya, krimnya manisnya pas, enak. Layer paling bawah ya. Layer paling bawah nih harusnya roti kopi nih. Wah, roti kopinya enak sih guys. Enak. Asli recommended. Kalau kalian misalnya kesini, tiramisunya out of stock. Iya. Aduh. Tidak. Aduh maaf guys, ini saking enaknya ini udah nggak ada, nggak bisa ngecek apa namanya cross contaminationnya ini halal atau enggak. Kayak ada ya, mohon maaf sekali lagi karena memang nggak bisa dipencet itu end of sale ya guys. Oh, coba. Kalau gitu puding. Oh, nggak ada babinya kan? Puding nggak ada. Coba yang lain. Oh ya, ini juga nggak ada babinya. Ini juga dessertnya yang ini nggak ada. Jadi kemungkinan ini juga halal atau pokoknya tidak mengandung babi. Jadi kalau kalian mau coba, ini recommended sih, recommended sekali. Asli tidak berbabi. Ini restoran yang direkomendasiin temenku, dan di sini kita bisa lihat langsung masternya ngebikin sushi. Sama-sama kaitan sushi, ada lintasan buat nyajiin sushinya, tapi bedanya kalau di restoran sushi yang pertama sushinya datang cuman sesuai dengan orderan kita aja. Tapi kalau yang ini kita bisa request dan bisa langsung comot sushi yang udah tersedia di kaitan sushinya. Di sini kalau kita makan harganya ada di sini, jadi kita bisa tahu misalnya ini dari yang paling mahal sampai ke yang paling murah. Ini apa ya? Kayaknya negitoro. Mungkin cobain makan deh. Lihat guys, ini kayak gunung anjir. Ini dua roboh coy. No, it's fine. Is it negitoro? Negitoro ya, enak. Negitoro. Mari kita cobain negitoro. Enak aja. Enak guys. 220 yen. Ternyata ini negitoro, yang tadi tuh bukan guys. Barusan tuh kayaknya tuna tapi nggak tahu tuna apa. Tuna salad. Asli ini enak banget. Aku emang suka tuna salad tapi ini gila enak banget. Enak banget asli. Enak banget. Makin enak karena gratis. Oh ya, terima kasih udah dibayar. Ini sabisu toro ya tadi. Dia tuh tuna tapi mungkin karena potongannya kurang bagus jadi lebih murah. Dia cuma 100 yen. 10.000 tapi dua. Jadi ini 20.000. Sebelum itu kita makan dulu yang ini. More. Thank you. Enak banget.
telurnya kelihatan enak ya. Nanti kalau mau sekali lagi ambil. Tadi ini kita udah bilang belum ya? Ini namanya Sabizutoro. Sabizutoro itu berarti yang lebih murah banget. Dan ini rasanya kayak yang normal yang ada di Indo. Jadi yang buat mereka itu kurang, tapi yang di Indo tuh yang kayak udah oke banget gitu. Udah normal ya. Sama telur. Ini telurnya 3 potong. Salmon gue guys. Seru banget coy. Terima kasih yang udah membayari. Sama-sama. Enak banget. Nih ambil nih. Telurnya ini manis, enak lembut. Emang mereka bikinnya manis sih di sini. Terus nggak berminyak, lembab. Oh, lembab. Dingin ya? Dingin, ambil. Kayak apa? Kayak puding, kayak kue. Kayak bolu tau gak sih? Bolu. Kayak bolu sumpah. Kayak bolu tapi basah banget. Oh iya, kayak bolu basah banget tapi ya kayak telur juga. Itu yang basah dan padat gitu. Ya. Oh, kue puding. Aku itu nggak suka wasabi, cuman di sini katanya wasabinya enak. Sumpah enak. Aku juga nggak suka wasabi, tapi ini wasabinya enak. Coba aku cobain ya guys. Sumpah. Siap-siap hidung. Nggak ada pedes, nggak hidungnya jangan dicium, kocak masuk mulut. Baunya oke. Jadi kalau aku biasanya pedes itu sangat tidak apa-apa. Aku sangat suka pedes. Tapi kalau wasabi itu kan ke hidung ya. Cobain ya. 赤いやつは上巻きぐらいかな巻き物であんの Ini yang timun. Negitoro hitotsu onegaishimasu. ネギトロ一つ Hai, arigatou. でサーモン一つ Hai, arigatou gozaimasu. Salmon. Wah, salmon. Warnanya kayak wortel. Lembut banget kan? Lembut banget. Iya. Kacau sih. Biasanya kalau di Indo kayak jelly gitu kan. Oh iya, kayak enak gitu ya. Mentah iya karena kayak jelly. Kalau ini kan kayak lembut banget. Iya sih, yang ini lembut banget sih. Aku kasih dikit aja. Oke, mari kita makan. Wasabinya mas sedikit aja cukup. Lucu cara bikinnya kayak direbus dulu terus ditempel ke nori. Iya, di sini kita bisa nonton langsung gimana caranya ngebikin sushi. Ini gunkan ya, Mbak? Oh, dari ini kapal perang. Berarti ini namanya gunkan karena bentuknya kayak kapal perang terus di atasnya ada toppingnya. Iya. Wah gila sih, enak banget coy. Ini kita arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Wah, enaknya pakai shoyu yang banyak. Jangan banyak banget. Justru enak karena asin coy. Ini yang terakhir kita kanpai. Boleh nggak sih? Oke des, arigatou gozaimasu. Berapa ini kira-kira? 3.300.000 berarti buat berdua dan makan sekenyang itu dan seenak itu. Aku mau meninggal. Kenapa? Kenyang banget gila. Oh, kirain meninggal karena ngebayarin. Enggak sih. Oke, good. Wah, nggak nyampe Ada 3.000. Jadi barusan kita bisa milih mau bayar pakai rupiah atau pakai yen dan ini rate-nya sama. Arigatou gozaimasu. Enak sekali. Selanjutnya ini restoran sushi yang sangat tersembunyi. Padahal tempatnya itu ada di area yang paling ramai dan paling terkenal di Shinjuku, Kabukicho. Namanya Namae no Nai Sushiya, yang artinya sendiri restoran sushi tanpa nama. Gila, ini tersembunyi banget ya. Menurut aku ini atmosfernya masih tradisional banget. Orang-orang yang makan di sini pun warga lokal semua. Makan kalau di dalam sambil berdiri karena nggak disediain kursi. Yang ada kursi itu di bagian luar doang. Pembayaran pun masih cash only atau cuman bisa pakai uang tunai. Hari ini spesialnya ada satu kare. Jadi satu porsinya cuma 10 yen dan satu orang bisa pesen sampai 15 piece. Dia ada charge-nya 330 yen buat table charge. Table charge itu maksudnya ini. Table charge itu lumayan umum di Jepang. Ada biaya untuk meja yang kamu tempati, tapi sebagai gantinya kamu dapat appetizer kayak gini. Selain itu, kamu juga harus pesen minuman kalau kamu makan di sini. Jadi kita ordernya lumayan banyak. Ada aburi salmon, ada salmon, ada banyak banget pokoknya, dan warna-warni ini kelihatannya sangat menarik sekali. Tapi aku mau nyobain mulai dari sini. Aku nggak tahu ini apa. Ini kayaknya sih lotus ya. Lotus itu bahasa Indonesianya apa? Aku lupa. Nanti komentar aja yang kalian yang ingat. Enak coy. Di sini tuh karena semuanya kayak direndam di minyak atau sausnya yang tersendiri, jadinya itu rasanya enak banget. Makan. Enak banget coy. Arigatou gozaimasu. Negitoro. Ini kayak appetizer gitu guys. Buat harga sushinya ini tergolong lumayan. Ya termasuk mungkin murah deh. Murah ke sedap. Salmonnya ini satu harganya 200. Aku mulai dari yang favorit dulu guys. Aburi salmon. Itadakimasu. Rasanya autentik sekali ya. Sesuai sama harganya. Ini namanya standing sushi bar. Jadi aku bahkan tidak duduk ini. Lagi ngerekam. Oke, enak guys. Negitoro terkenal. Ya pokoknya di mana-mana tuh ada harusnya Negitoro. Cobain.
Ini gitu loh good. Aku ngerasa salmonnya tadi tuh ada lemonnya atau kecapnya ya, ada lemonnya. Aku nggak tahu. Pokoknya ini today special kare yang harganya cuma 10 yen satunya. Cobain ya. Jadi ini 1.000 rupiah guys. Kayak pesen lagi yang banyak deh. Tuh. 1.000 rupiah banyak banget. Murah banget maksudnya, bukan banyak banget. Menurut aku, buat rasanya itu yang aku makan ya, salmon sama salmon aburinya tadi tuh rada biasa aja. Cuman buat today spesial yang harganya cuma 10 yen, worth it banget sih. Sangat worth it banget. Dan presentasinya pun bagus banget. Jadi kalau kalian misalnya lagi Kabukicho, aku rekomen kalian kesini. Terutama buat today special. Red snapper, ikan red snapper. Lagi dibikin guys. Masih ingat aku tadi bilang 15 pieces satu orang? Karena ini berdua aku pesen 20 lagi karena barusan udah pesen 10 guys. Asli ini berarti harganya berapa nih? 10 sama 20. Berarti ini cuma 20.000 segini guys. Arigatou gozaimasu. Sama kok. Dan ini adalah daging yang paling aneh yang bakal aku makan di restoran ini. Karena ini adalah kucira atau daging paus. Harganya 180 yen. Ini daging pausnya guys. Ini jahe kan ya. Cobain. Aku mau cium dulu bau paus tuh kayak gimana guys. Yang kecium bau jahenya doang. Aku kasih kecap di nasinya aja biar asin, walaupun dia harusnya tuh di dagingnya. Ini dagingnya kayaknya di age ya, warnanya jadi kayak gini. Aku jadi rada takut makannya. Tapi udah kita makan. Mas. Gak ada rasanya guys. Yang kerasa jahenya doang. Bingung juga. Beneran gak ada rasanya guys. Bingung. Yang penting udah pernah berarti makan daging paus. Dan begitulah perjalanan kita nyobain restoran sushi terkenal di Hama Sushi, restoran sushi rekomendasi temen di Ganso Sushi, dan restoran sushi tersembunyi di tempat paling rame dan terkenal di Shinjuku, namanya Nonai Sushi ya. Jangan lupa buat subscribe.